Yo, balik lagi sama gue di channel Berarti. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga XRP, teman-teman ya. Jadi XRP ini juga salah satu altcoin andalan saya, dan terlihat so far masih tahan badai juga, teman-teman ya, di tengah gempuran koreksinya Bitcoin gitu ya. Kita lihat market juga belum recovery gitu ya, masih merah merona sideways gitu ya dari kemarin. Karena kita lihat juga untuk the Fed-nya itu masih belum nge-cut, yang malam dia masih pause ya, sama seperti yang saya sampaikan. Kalau misalkan kemungkinan yang paling besar itu antara dua, antara dia masih pause atau dia cut rate ya. Ternyata dia pause dan market cenderung akan sideways ke arah koreksi dulu gitu ya. Itu yang kemarin juga beberapa video lalu juga sudah saya sampaikan, dan ya here we go, kita mendapatkan dia tidak cut rate. Bahkan udah lama, teman-teman ya, ini udah beberapa kali pertemuan terakhir dia belum cut rate nih ya. Ini semenjak semenjak September 2020 tahun 2023, September 20 September 2023 sampai per 1 Mei 2024 dia belum cut rate juga, teman-teman ya. Infonya mereka masih akan menunggu data ini data itu lah ya. Memang intinya masih di hold aja udah, intinya dari Jerome Powell gitu ya. Dan mereka sendiri sudah bisa dibilang konfirmasi lah ya, dari mereka ada info kalau untuk high rate atau menaikkan suku bunga itu chance-nya kecil banget ya, udah hampir mustahil lah. Tinggal kita sama-sama lebih bersabar lagi menunggu waktu momen yang pas untuk mereka akhirnya mau cut rate ya. Intinya seperti itulah ya. Jadi mungkin teman-teman daripada pusing kan dengarnya, waduh ini gimana ya, udah intinya kita masih bersabar lagi ya. Dari Jerome Powell masih belum mau cut rate ya. Hopefully nanti di bulan Juni ya, ini tanggal 12 ini ada pertemuan next meeting lagi ya, 12 Juni. Semoga nanti di Juni mereka mau cut rate ya. Harapannya seperti itu, teman-teman ya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi yang nanyain apakah masih mungkin untuk naikin suku bunga, jawabannya udah tidak mungkin ya. Sekarang kita bisa lakukan hanyalah bersabar sampai mereka mau cut rate, teman-teman ya. Dan kalau kita lihat untuk Bitcoin ETF flow-nya juga for the first time, teman-teman ya. Ini per 1 Mei jualan semua, institusi semua jualan, dan BlackRock pertama kali for the first time ya, dia jualan juga ya. Ditambah lagi dari outflow-nya GBTC, dan overall-nya ini minus terbesar nih, rekor minus terbesar 563,7, teman-teman. Ini minus terbesar. Jadi memang menandakan institusi yang sudah dari pertanggal 24 April sampai 30 April ini lebih memilih wait and see dulu. Bahkan udah mulai ada yang beberapa institusi jual gitu ya. Ini puncaknya di 1 Mei, bahkan mereka buang barang ya, menandakan memang mereka menunggu nih keputusan The Fed seperti apa ya, di tengah perekonomian yang sudah makin memburuk ya. Hopefully lah selama berjalanan di bulan Mei ini mungkin kita masih akan mendapatkan diskon ya, last dip, teman-teman. Hopefully di bulan Juni kita soon bisa mendapatkan recovery, disusul juga dengan adanya cut rate, semoga ya, teman-teman. Jadi lebih bersabar lagi untuk kita semua ya, terutama juga untuk teman-teman mungkin yang ada sangkut dan lain sebagainya gitu ya. Kemarin juga sudah saya ada update juga untuk si Bitcoin ya, ini sebelum rilis data ya, ini 14 jam yang lalu. Dan kita akan bahas dulu ya untuk market overall-nya ya, masih sideways koreksi ya. Fear and Greed Index di level 47, which is ini normal ya. Ini dikit lagi mau masuk ke fear, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita masih mendapatkan koreksi tapi perlahan sideways tapi perlahan koreksi ya, chance untuk kita masuk ke area fear ini lumayan besar loh ya, masuk ke teritori warna orange, teman-teman. Oke. Kita bahas dulu untuk si Bitcoin secara weekly. Nah, ini untuk weekly sebenarnya sudah saya sampaikan juga di video saya yang beberapa video saya yang lalu lah, teman-teman ya. Di situ ada saya paparkan juga secara weekly. Setiap kali Bitcoin kita bisa lihat ya, overextend meninggalkan EMA21, akhirnya dia testing lagi nih, bikin tail candle ke bawah, akhirnya recovery. Ini juga testing, bikin tail candle ke bawah, akhirnya recovery. Ini juga ya, dan ini akhirnya ya semenjak Oktober 2023, awal Oktober 2023 ya, belum disentuh-sentuh, dan sekarang ini baru akan disentuh ya. Balik lagi sentuhnya ini kita bisa melihat
peluang untuk si Bitcoin seberapa dalam sih, kita ukur aja teman-teman ya. Ketika dia breakdown ya, at least bikin tail candle dari EMA21 time frame weekly-nya itu seberapa dalam sih gitu kan. Ini kita ukur aja ya, kurang lebih 7,6% sekitaran itu. Kemudian kalau dari RSI kita lihat sekitar 4%. Kemudian di bagian sini ya kita lihat ini sekitar 10% lah ya, kita genepin ya, sekitar 10% teman-teman. Jadi ya sekitar 4 sampai 10% ya chance untuk Bitcoin ya terlihat seperti breakdown, tapi akhirnya dia recovery lagi. Ya ini kita melihat dari pergerakan-pergerakan yang lalu, 1, 2, 3 yang lalu, setelah dia udah mampu breakout terhadap EMA21-nya. Ya itu menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan. Jadi mungkin kita bisa bermain di average sekitar 5-6%-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bermain di average 5-6% ya, ketika dia breakdown dari EMA21-nya, bentar, yep, kita melihat ya 5-6% lah ya. Ya maka possible ya, dia akan ngejar kisaran 53.000 sampai 52.000 dolar. Itu possible teman-teman ya, kalau melihat dari pergerakan-pergerakan sebelumnya. Jadi bisa aja hal serupa terjadi ya. Ini untuk teman-teman juga biar prepare ya, dia at least seperti ini bikin tail candle, akhirnya dia nanti recovery ya, kurang lebih seperti ini kalau misalkan kita mengacu atau melihat pada pergerakan si Bitcoin sebelumnya gitu ya. Terlihat seperti breakdown dari EMA21, wah ini kayaknya bakal balik bearish dan lain sebagainya. Sama ketika ini breakdown gitu ya, kelihatannya breakdown, wah ini orang-orang bakalan berpikir dia bakal breakdown sampai low sebelumnya, ini juga, tapi tidak, akhirnya recovery gitu ya. Jadi bisa hal serupa terjadi ya, untuk kita semua lebih well prepare lah teman-teman ya, untuk secara weekly-nya. Itu yang perlu diperhatikan sekali lagi untuk teman-teman. Jadi mungkin nanti closing weekly chance untuk kita lihat dia seperti bikin tail candle atau bahkan breakdown dari EMA21 ini cukup besar ya peluangnya, sebelum akhirnya dia recovery teman-teman ya. Next ini untuk secara daily ya, daily overall memang sudah masuk ke box ajaib teman-teman ya. Box ajaib itu di dua box putih ini yang sudah saya sampaikan. Ini box ajaib yang sudah disentuh sama si Bitcoin. Jadi kalau misalkan tadi pembahasannya secara weekly dia masih bisa breakdown ya, jadi kurang lebih kalau secara daily gambarannya kan sekitar di sekitar sini ya, akhirnya dia recovery bisa teman-teman ya. Jadi nge-grab likuiditas, orang-orang banyak yang nunggu di 50.000 dolar, 51.000 dolar, akhirnya tidak kejemput ya. Cuman bagian lapis atasnya aja dia bikin tail candle, kemudian lanjut recovery teman-teman ya. Karena kebanyakan atau kurang lebih seperti itu, orang-orang banyak nunggu di satu area, tapi akhirnya area tersebut nggak kehit sama sekali. Itu sering terjadi juga gitu ya. Khususnya juga mungkin teman-teman bisa merasakan yang tiap hari trading, yang masih aktif trading di future market ya, ataupun mungkin yang di spot, seringkali area yang kita tunggu-tunggu, banyak orang tunggu, itu nggak ke-achieve, itu nggak ke-hit, keburu berbalik arah gitu ya. Jadi ini adalah under review kalau kita cocokkan ya dengan secara weekly-nya, skenario lain gitu ya. Terlihat breakdown ya dari box ajaibnya, tidak sampai masuk ke area rawa-rawa ya, yang kemarin saya mention, dia sudah recovery, sudah mengalami pemantulan kembali gitu teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat secara time frame 4 jam, memang kelihatan ini sempat recover ya, rebound teman-teman nih ya, karena pernyataan yang dovish dari The Fed tadi malam sempat rebound, kemudian rejection sekedar retest ya. Ini kan sebelumnya support kuat, di flip menjadi resisten. Ini tail candle panjang banget ya, langsung reject, closing di bawah, buset ya, ngeri banget teman-teman. Kita bisa lihat time frame 4 jam yang ngeri banget gitu ya. Jadi kalau seperti ini memang menandakan market ini belum siap untuk rebound, so possible untuk price itu lanjut turun. Jadi kurang lebih seperti ini ya, ini mantul, ini breakdown ya, next ke dari tes ya, maybe sedikit sideway untuk dia lanjut turun lagi ya, mungkin ngejar sekitaran 53 ribuan dolar ya. Jadi itu adalah another view, balik lagi untuk kita bisa bersiap-siap untuk skenario buruknya. Nah, untuk ngebahas XRP sendiri ini kuat loh secara daily-nya. Kita lihat ya, ini untuk pertama ya, yang waktu dia drop itu di 13 April 2024, ini sampai masuk ke zona SNR next targetnya si XRP di sekitar 0,4033 sampai 0,4256 dolar ya. Kemudian drop yang kemarin lah ya, yang kemarin dan tadi malam,
ini cuman ngebawa XRP drop sampai 0,4782 dolar. Kemudian mantul dan masih recover. Nih, teman-teman, posisinya di 0,5119 dolar. Tadi itu sempat sampai 0,52 sekian dolar lah untuk XRP. Jadi so far untuk XRP ini terlihat masih cukup strong ya. Untuk short termnya, at least kalau teman-teman mau lihat XRP ini mampu reclaim dan lanjut bull ya, dia harus mampu reclaim area ini dan break next target kedua. Area pertama di sekitar 0,539 sampai 0,55 dolar. Next di box hijau itu di sekitar 0,628 sampai 0,646 dolar ya. Ini untuk beberapa area yang harus mampu di reclaim sama si XRP secara diri. Cuman secara overallnya di sini kita bisa lihat ya, memang pergerakan ini sangat-sangat membosankan. Kenapa saya bilang sangat-sangat membosankan? Ini adalah base pertamanya si XRP. Setelah ini bear market, kemudian dia sideways akumulasi di sini ya. Akhirnya mampu break signifikan, drop lagi, sideways lagi ya. Jadi range satunya itu cuman berpindah satu anak tangga bisa dibilang ya. Kita bisa perhatikan ini adalah range pertamanya, kemudian di flip ini menjadi range kedua tuh. Jadi kayak cuman naik satu anak tangga nih, dari sini ke sini sep. Tuh. Naik sebentar doang, tapi akumulasinya buset ya. Bisa dibilang ini lama banget, ini semenjak Mei 2020 sampai per hari ini. Ya, sorry, ini Mei 2022, teman-teman. Ya, ini udah Mei lagi 2024 nih, udah hampir 2 tahun, teman-teman. Dikit lagi mau masuk 2 tahun ya. Untuk XRP geraknya ya di sini aja ya. Koin lain udah terbang. Let's say kalau koin XRP ikutin beberapa altcoin lain, mungkin XRP harganya today sudah minimal di 1,5 dolar. Tapi ya kita bisa lihat ini benar-benar kayak naik satu anak tangga aja. Ya, sideways, naik dikit, sideways lagi gitu, teman-teman ya. Jadi ya kemungkinan price seperti inilah yang buat kebanyakan orang itu nggak tertarik ya. Price action seperti inilah membuat banyak orang out dari koin ini. Price action seperti inilah yang bikin orang-orang itu males, kesel, campur aduk di koin seperti ini ya. Cuman ini juga bisa menjadi salah satu peluang juga ketika banyak orang udah nggak ngomongin, ketika banyak orang melihat XRP lagi. Ini adanya opportunity ya, ketika nanti sebuah koin ya udah nggak banyak diomongin orang, udah nggak banyak dipantau orang, disitulah ya pump itu bisa terjadi, teman-teman ya. Orang-orang nggak expect, akhirnya wah gila XRP kok tiba-tiba udah di 1,5 dolar, udah di 2 dolar, wah gue beli deh. Akhirnya mereka baru beli di harga yang jauh lebih tinggi. Sekarang aja harganya di 0,51 kan, jauh banget, nggak nyampe setengahnya kalau kita ngomongin 1,5 dolar, apalagi 2 dolar gitu ya. Jadi saya pribadi masih berpegang teguh dan punya pandangan ya untuk XRP. Untuk cycle kali ini minimal dia hit 2-3 dolar itu possible banget ya. Dimana juga masih banyak good news untuk XRP ya. Jadi peluang untuk XRP hit 2-3 dolar itu terbuka lebar ya. Cuman memang harus panjang sabar. Kalau memang teman-teman nggak sabar ya, ini adalah koin yang tidak cocok untuk teman-teman sekalian gitu ya. Jadi kalau kita lihat tambahan sedikit lah ya, secara time frame 1 jamnya seperti apa. Time frame 1 jamnya sebenarnya setelah dia breakdown ya, koreksi seperti ini, teman-teman, ini juga bisa menjadi concern teman-teman sekalian. Nah, ini seperti a broadening waist pattern dengan dia hit area tahanan bagian bawah nih di sekitar ini ya. Dia hit, di sini adanya tahanan plus juga adanya trailing support, mantul, dan ya dia udah mampu reclaim secara 1 jamnya EMA21 dan juga trend resistennya ya. Jadi kalau misalkan seperti ini trennya, XRP bisa dikatakan melawan tren ya, counter trend dari si Bitcoin, dan bisa aja untuk dia udah mampu break ya, retest untuk lanjut naik lagi, at least ngejar 0,55 dolar sekitaran area itu gitu ya. Jadi untuk key level untuk si XRP saat ini ya di area sini di 0,5036 sampai 0,5084 dolar ya. Untuk key level si XRP, syaratnya area itu harus mampu dipertahankan untuk dia bisa lanjut naik, teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pandangan XRP dan juga Bitcoin ya. Balik lagi stay safe ya, lebih bersabar lagi di bulan Mei karena memang The Fed masih belum mau nge-cut rate ya. Harapan lebih besarnya di bulan depan tentunya itu ya. Tinggal kita bersabar, apalagi buat teman-teman yang sudah dari bear market sebelumnya atau dari bahkan bull sebelumnya gitu ya. Itu aja dari saya dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.